Sudah siap belum digempur sama Xiaomi Redmi Note 13 series? Hey guys, balik lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Ya, Xiaomi nggak nanggung-nanggung buat ngerilis semua variannya, mulai dari yang terendah hingga varian yang tertingginya. Namun di video kali ini saya akan ngebahas, mungkin ini adalah versi di tengah-tengahnya, yaitu Redmi Note 13 Pro 4G. Dimana kalau dibandingkan dengan seri Redmi Note 12 Pro, upgrade-nya tuh kerasa betul ya, apalagi di sisi kameranya. Lalu, apa aja sih plus minus dari Redmi Note 13 Pro 4G ini? Tonton videonya sampai habis ya. Namun sebelumnya kita mulai dari unboxing-nya. Kebetulan yang kami dapat ini berwarna midnight black dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Di dalamnya langsung dapat box tipis, isinya pin ejector SIM card, ucapan terima kasih, panduan pengguna, dan informasi garansi. Baru deh, semua itu di bawahnya ada device Redmi Note 13 Pro 4G. Lalu adapter charger 67W dan sebuah kabel USB Type-C. Oke, sekarang kita lanjut ke hands-on-nya. Backcase-nya sendiri untuk yang berwarna midnight black ini berfinishing glossy. Full glossy yang dimana minusnya jadi mudah ninggalin bekas di jari. Tapi memang full black begini jadi terlihat mengkilat banget. Dengan desain 3 kamera yang terlihat simpel namun dipingkai lingkaran yang cukup tebal. Framenya sendiri flat dengan ketebalan 7,98 mm, finishingnya matte. Sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Sisi atas ada lubang speaker, lubang mic, IR blaster, dan port audio jack. Yang dimana untuk kelas mid-range tuh sekarang udah jarang ada ya. Tapi Xiaomi masih ngasih port audio jack yang mungkin bakalan kepake kalau kamu lagi main game. Karena menurut saya nggak semua orang tuh sudah berpindah ke TWS. Pasti ada yang masih pakai earphone kabel. Lanjut, di sebelah kiri ada slot SIM card. Dan di bagian bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, dan lubang mic. Oke, first impression saya ketika pertama kali lihat setelah unboxing yaitu bezel smartphone-nya tipis bener. Sampai video ini dibuat saya masih belum tahu sebenarnya harga persis dari smartphone ini. Tapi kalau bisa dijual di 3 jutaan tipis menurut saya sih ini sudah menarik. Karena layar berukuran 6,67 inch AMOLED di Redmi Note 13 Pro 4G ini sudah memanjakan mata saya. Bahkan punch hole yang tepat di tengah pun juga kecil bener. Jadi, aktivitas nonton video atau main game tuh nggak terganggu. Bahkan in-screen fingerprint sensor yang di layar pun responnya juga bagus. Kualitas produksi warnanya jelas gonjreng betul. AMOLED dengan brightness 1300 nits-nya tuh mampu banget dipakai di luar ruangan. Terus pertanyaan pertama, emang sinyal 4G masih lama, Bang? Kalau menurut saya pribadi, jika melihat infrastruktur dan birokrasi di Indonesia, 4G itu bakalan masih lama sebelum akhirnya semua diganti dengan 5G. Ya, mungkin sekarang udah banyak ya yang sudah ada 5G-nya. Tapi ya tahu sendirilah, 5G yang didapat pun kecepatannya belum secepat itu juga. Jadi ya, pakai chipset 4G itu masih aman banget. Apalagi kali ini tuh bukan cuman sekedar Helio G99, tapi Helio G99 Ultra. Yang sebenarnya tuh kalau secara performa sama dengan seri Helio G99. Jadi yang membedakan itu dimana Helio G99 Ultra itu bisa jepret foto sampai 200 megapiksel. Nah, lalu gimana soal hasil jepretannya? Oke, di 200 megapikselnya ya. Sebenarnya memang detailnya tuh jadi lebih bagus. Dynamic range juga oke lah ya. Tapi ya konsekuensinya ini jadi makan banyak memori. Satu filenya sendiri bisa sampai 30 megabytean. Buat saya pribadi sih saya bakalan jarang pakai di 200 megapikselnya. Karena ya buat apa ya nge-jepret foto sampai segede itu. Palingan kalau kita jepret di smartphone tuh kita pakai untuk posting di sosial media aja. Ya nggak sih? Coba teman-teman gimana? Tulis di kolom komen ya. Selain itu di mode autonya ini punya dynamic range yang cukup luas, SDR-nya tuh mampu nge-handle backlight. Ya secara overall sih memang kualitas foto bagus, tapi terkadang ada yang miss ketika ada objeknya. Kelihatannya perlu update firmware lagi deh. Sedangkan di ultrawide hasilnya kurang lebih sama dengan autonya tadi. Dengan bukaan lensa kecil jadi hasilnya rada gelap sedikit, dengan dynamic range juga nggak seluas mode autonya.
Dan ini untuk kualitas videonya. Masih kuat nggak? Capek nggak? Enggak. Ya udah, ayo. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depannya dari Redmi Note 13 Pro 4G 1080p 60 fps. Oke, kayak gini nih. Lagi jalan-jalan mumpung sekalian. Lanjut, gimana soal performa? Ya, sebenarnya di sisi ini mungkin sudah banyak yang tahu ya teman-teman. Kalau Helio G99 memang chipset powerful untuk gaming di kelas mid-range. Bahkan banyak sekali dipakai di banyak tipe smartphone. Baterainya 5000 mAh yang ketika saya tes di PCMark bisa dapat skor 12 jaman. Jadi sebenarnya kalian masih penasaran nggak sih dengan yang ada di Redmi Note 13 Pro? Kalau penasaran, ini ketika saya tes menggunakan Antutu, skornya bisa dapat 437 ribuan. Terus di 3D Mark Live, stability-nya di 99,7%, yang berarti kemampuan performanya tuh stabil banget. Ini juga terbukti ketika lagi kami tes buat main game. Di game Mobile Legends dengan settingan default high, saya bisa main dengan aman. Gameplaynya smooth abis, frame drop terjadi ketika awal game aja. Selebihnya kalau main game kedua, ketiga, dan seterusnya, malah nggak ada frame drop. Average-nya sih bisa dapat di 59 fps. Full animasi pun juga dapat ditampilkan dengan baik. Layar AMOLED-nya pun bikin main game terasa lebih menyenangkan. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu naik ke 41 derajat Celcius. Terus untuk Genshin Impact default-nya di loss dan kami set di 60 fps. Ya, seperti Helio G99 yang dipakai di smartphone lain, di sini pun juga terbilang lancar walaupun tetap ada frame drop ketika full efek animasi keluar. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Nah, kalau kamu main game PUBG Mobile, gironya tuh aman karena hardware, pengalaman gameplaynya juga sama, tetap smooth walaupun rata-ratanya di 40 fps. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Jadi ya, secara performa sebenarnya Helio G99 Ultra dengan Helio G99 itu sama. Saya nggak merasakan perbedaan yang signifikan. Walaupun Redmi Note 13 Pro 4G ini juga masih menggunakan MIUI 14, bukan HyperOS, tapi kemulusan gerakan serta transisi sudah smooth. Dan yang saya baru ngeh nih, adanya step count yang ngasih informasi berapa banyak langkah kaki hingga kalori yang kebakar. Atau kamu mau ngebaca heart rate, juga bisa pakai in-screen fingerprint sensor. Kesimpulan dari first impression setelah pegang Redmi Note 13 Pro 4G, ya sisi menariknya tuh lebih banyak daripada sisi kurangnya. Terlebih lagi kalau Xiaomi bisa jual smartphone ini di harga 3 jutaan tipis atau mungkin malah bisa 3 juta pas. Tapi kelihatannya bakalan susah karena ada saudaranya yaitu Poco M6 Pro. Jadi nggak mungkin karena akan tabrakan lah ya. Atau mungkin bisa-bisa aja. Nggak tahu sih. Coba gimana kalau menurut teman-teman? Saya sendiri sih cukup happy ya dengan pakai si Redmi Note 13 Pro ini. Layarnya sudah AMOLED, bezelnya tadi juga tipis, baterainya 5000 mAh, ngecasnya juga cepet sih 67 watt. Nggak sukanya cuman di bagian backcase-nya ini yang berfinishing glossy, jadi gampang banget nih Pak bekas stick jari kayak gini. Dan kamera yang mungkin perlu di-update secara firmware lagi sama si Xiaomi. Kalau menurut teman-teman gimana? Redmi Note 13 Pro ini sudah oke atau enggak? Dan kalau misalkan video ini sudah tayang dan sudah ada harganya, gimana menurut teman-teman? Mau beli atau enggak? Atau harganya bagus atau enggak? Tulis di kolom komen ya. Dan misalkan teman-teman mau beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.